Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Pramudianto dari kelas D3 Akuntansi Sektor Publik kelas transfer. Kali ini akan menjelaskan materi terkait dengan keuangan negara. Baik, langsung saja terkait keuangan negara yang kita bahas. Yang pertama adalah uh, definisi atau pengertian. Jadi, berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang dimaksud dengan keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ya, itu merupakan definisinya, di mana selain um, definisi tersebut, keuangan negara juga memiliki 9 ruang lingkup, di mana yang pertama meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan serta melakukan pinjaman. Kemudian yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Dan yang ketiga, penerimaan negara. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi pajak, bukan pajak, dan hibah. Kemudian ruang lingkup selanjutnya ada pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, dan ada juga kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian, selain itu juga kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah, dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, yaitu merupakan 9 ruang lingkup dari keuangan negara. Kemudian kita lanjut ke asas-asas umum keuangan negara. Jadi, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini dapat kita lihat asas-asas umumnya antara lain yang pertama ada akuntabilitas berorientasi pada hasil, kemudian ada profesionalitas, proporsionalitas, ada asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang mandiri, kemudian ada juga asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan. Kemudian, nah, jadi setelah kita membahas terkait dengan asas umum tadi, kita akan membicarakan terkait dengan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Nah, dapat dilihat bagian ya di sini saya tampilkan, yaitu Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Jadi kekuasaan itu meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Nah, di sini turun Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta ada juga Menteri atau pimpinan KL selaku pengguna anggaran atau pengguna barang KL dapat diberikan kuasa oleh Presiden sebagai CEO. Nah, dari gambar tersebut, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya biasa disebut CFO atau Chief Financial Officer. Sementara setiap menteri pimpinan KL itu pada hakikatnya adalah COO atau Chief Operational Officer. Jadi prinsip ini memang perlu dilaksanakan agar terdapat kejelasan ya dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab atas terlaksananya mekanisme check and balance. Jadi serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme di tingkat pemerintahan seperti itu.
Oke, eh, jadi terkait keuangan negara, eh, tadi sudah kita bahas ya bersama-sama. Kita mulai dari pengertian, di mana berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 ada juga ruang lingkupnya. Kemudian kita membahas asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sampai dengan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, di mana presiden dapat memberikan kuasanya kepada menteri dan pimpinan lembaga atau kementerian lembaga agar terlaksananya mekanisme check and balance serta mendorong upaya peningkatan profesionalisme. Mungkin eh, itu yang dapat saya sampaikan secara singkat terkait dengan keuangan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.